Nah, di new normal ini ternyata sudah banyak sekali dengan berbagai cara orang-orang mencoba. Kira-kira apa sih cara yang berhasil, pola yang berhasil supaya kita bisa mendapatkan prospek dan klien dari dunia online. Terutama untuk kita yang tadi ya berbisnis jasa dan memang membutuhkan face-to-face meeting. Dan saat ini harus bertransformasi atau memindahkannya ke dunia online atau yang kita sering bilangnya namanya adalah virtual selling. Dalam melakukan penjualan selalu disesuaikan dengan zamannya, disesuaikan dengan perubahan. Dan biasanya saat ini terutama di dunia yang online, itu perubahan dalam dunia penjualan dan marketing selalu ada terus. Dan saat ini di dunia new normal ini di mana ada pandemi, biasanya ada kita yang berjualan bisnis jasa ataupun kita yang biasanya kalau membutuhkan closing, maka closingnya itu pasti dari face to face meeting. Kita bertemu dengan calon klien kita, bertemu dengan prospek terlebih dahulu sebelum pada akhirnya mereka bisa percaya atau trust pada penawaran yang kita berikan dan mereka akhirnya closing atau membeli dari kita. Nah, di new normal ini ternyata sudah banyak sekali dengan berbagai cara orang-orang mencoba. Kira-kira apa sih cara yang berhasil, pola yang berhasil supaya kita bisa mendapatkan prospek dan klien dari dunia online. Terutama untuk kita yang tadi ya berbisnis jasa dan memang membutuhkan face-to-face meeting. Dan saat ini harus bertransformasi atau memindahkannya ke dunia online atau yang kita sering bilangnya namanya adalah virtual selling. Atau berjualan secara virtual atau meeting face-to-face tapi dari dunia online. Nah, di dalam video ini saya akan membagikan ternyata selama masa pandemi dan selama new normal ada pola-pola penjualan yang memang ternyata bekerja dan berhasil untuk mendatangkan calon klien baru ataupun prospek baru sehingga mereka nantinya pada akhirnya menjadi membeli dari kita atau menjadi klien kita. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu ternyata di dalam sebuah bisnis yang sifatnya adalah bisnis jasa. Katakanlah kita seorang konsultan, seorang coach, ataupun kita seorang salesman yang memang pada akhirnya nantinya bisa mencari klien dari dunia online. Biasanya kita terkategorikan menjadi piramida seperti ini. Jadi yang pertama, itu yang paling bawah adalah level yang disebut dengan struggle. Struggle ini artinya di level ini, di tempat ini biasanya isunya satu, kekurangan calon pembeli. Jadi yang dibutuhkan adalah lebih banyak prospek lagi. Pipeline prospeknya dipenuhin lagi. Dan itu kebutuhan utama karena memang di level ini biasanya kita sebagai seorang pebisnis jasa ataupun sebagai seorang penjual masih sangat kekurangan calon prospek baru. Dan permasalahannya begitu kita pindah dari offline ke online, kita belum mengerti bagaimana caranya bisa mendapatkan leads ya atau calon prospek dari dunia online sehingga mereka itu bisa mau membeli. Mungkin saat ini kita sudah mencoba mencari tapi sedikit sekali rasio saat kita mencari dan mereka yang betul-betul tertarik. Nah, di sini isunya adalah lead generation. Lalu setelah itu masuk ke tahap yang selanjutnya, di level yang selanjutnya setelah struggle itu biasanya kita masuk ke tahap yang stability. Nah, di tahap stability ini sebetulnya mereka yang berbisnis jasa sudah memiliki klien-klien ataupun memiliki pembeli-pembeli atau buyers yang sebetulnya bisa dikatakan sudah bisa membuat diri mereka atau seseorang pebisnis jasa ini itu cukup stabil pendapatannya. Tetapi masih kekurangan prospek, masih kekurangan klien. Artinya apa? Mungkin sudah ada bisa kita rata-rata selama sebulan itu pendapatannya itu sudah fix. Tetapi masih belum cukup, artinya masih butuh tambahan income lagi dan masih butuh leads lagi yang di-generate untuk bisnisnya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah tahap yang disebut dengan sukses. Nah, uniknya kalau kita yang berbisnis jasa atau membutuhkan ketemuan satu persatu dengan calon klien atau prospek, apalagi yang sifatnya itu adalah kita serving prospeknya, seperti konsultan, itu kita pasti menangani tidak hanya berjualan saja, tidak hanya marketing saja, tidak hanya sales saja, dan tidak hanya branding saja, tapi begitu closing, kita harus melayani si klien tersebut juga membutuhkan waktu. Jadi pada akhirnya saat si konsultan itu kliennya sudah banyak gitu ya, katakanlah lawyer atau dokter atau kita punya klinik psikolog atau hipnoterapi, pasti lama-lama kita kehabisan waktu. Nah, di sini isunya, semakin sukses pebisnis jasa, malah semakin kekurangan waktu. Jadi isunya buat mereka yang di level sukses ini sebetulnya sukses mendapatkan klien, tapi mereka bertanya-tanya, apa sih sebetulnya sistem yang baik supaya kita tidak terjebak di dalam bisnis kita sendiri. Tapi pada akhirnya si pebisnis jasa ini bisa berpikir ke depan, bisa berpikir bagaimana mendevelop bisnisnya lebih jauh lagi. Nah, baru tahap yang paling atas,
Yang keempat itu adalah scale. Setelah berhasil untuk melepaskan diri dari jebakan ya saya bilangnya ya. Dan setiap pebisnis jasa biasanya melewati fase ini. Jebakan di mana dia nantinya terjebak dalam bisnisnya karena kliennya banyak. Lalu lama-kelamaan dia bisa scale saat dia menemukan sebuah sistem yang bisa membuat dirinya itu bebas dan berfokus pada developing bisnisnya. Nah, sekarang kita bisa lihat Anda kira-kira dari level 1, 2, 3, atau 4. Dan di dalam video ini kita akan membahas di level yang pertama dan kedua, di mana bisnis kita, bisnis Anda sedang mencoba untuk mendapatkan leads atau calon klien atau calon prospek dari dunia online dengan menggunakan yang kita sebut dengan virtual selling atau bertemu face to face tetapi menggunakan virtual, menggunakan dunia online. Nah, selama new normal ini ada beberapa orang yang di berbagai bidang, baik itu agent-agent, properti, asuransi, ataupun mereka yang sifatnya bisnis jasa, konsultan, ataupun coach, ataupun juga hipnoterapi dan psikolog, itu mereka juga sudah mencoba-coba kira-kira format apa, pola apa yang ternyata berhasil tetap mendatangkan klien, tetapi saat new normal dengan pola yang pastinya berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, di sini ternyata yang saya temukan ada 4 pola biasanya. Dan pola ini adalah step by stepnya. Mungkin kalau sebelumnya di video-video lainnya kita sudah mendalami apa perbedaan antara virtual selling dengan copywriting dan digital marketing. Tetapi di sini kita akan melihat betul-betul polanya seperti apa, 4 pola yang memang bisa mendatangkan prospek dari dunia online. Nah, yang pertama adalah untuk mendatangkan prospek dari dunia online, kita harus berfokus pada tidak hanya delivering resultnya saja, seperti kita seorang pebisnis jasa ataupun kita seorang agent. Kadang-kadang kita fokusnya ke delivering resultnya saja, menjelaskan kita after sales, tetapi kita harus membagi waktu antara sales dan marketing, developing relationship-nya, lalu kita delivering juga hasilnya ke klien sehingga kita bisa memastikan bahwa mereka repeat lagi ke kita. Dan ini kita bagi-bagi waktunya. Jadi biasanya kita alokasikan waktu sekitar 2 hari, katakanlah secara generalnya, untuk tujuan lead generation ini, untuk tujuan sales dan marketing dari bisnis jasa kita, atau kita yang seorang agent ataupun seorang penjual. Nah, setelahnya baru kita memilih di antara 4 model bisnis yang bisa kita lakukan di new normal. Yang pertama adalah late night Zoom call. Ternyata ada keunikan di era pandemi ini atau new normal ini. Biasanya kalau kita ketemu dengan prospek atau calon klien kita secara offline, maka kita harus memilih waktu-waktu yang adalah memang jam kerja. Jadi dari pagi, siang, hingga sore biasanya jam kerjanya. Dan kita biasanya akan mencoba untuk bertemu mereka hingga bisa meeting bersama mereka secara offline, memberikan value dari apa yang kita tawarkan sehingga mereka bisa percaya dan membeli ke kita. Tapi yang di new normal ini ternyata ada pola pembelian, yaitu over one-on-one Zoom call. Nah, strateginya seperti ini. Strateginya adalah saat kita mencoba untuk mendapatkan kesempatan Zoom call, kita tidak bertanya langsung ke dia bahwa apakah mau Zoom call bersama saya. Biasanya akan ada keraguan saat kita menawarkan Zoom call langsung ke calon klien kita atau ke calon buyer kita dari dunia online saat kita apalagi baru pertama kali bertemu dengan dia di online, akan lebih ragu-ragu lagi. Jadi yang kita tawarkan setelah kita pertama kali berinteraksi dengan mereka di dunia online, terbangun yang disebut dengan likability atau trust-nya, atau mereka sudah lebih percaya dengan kita. Biasanya kita akan coba untuk menjelaskan di dunia offline, dan ini kita tawarkan ke mereka. Jadi kita tawarkan dulu, boleh nggak kita kapan-kapan mampir karena kita ingin bertanya-tanya dan menjelaskan lebih lanjut lagi nih seputar hal tersebut gitu ya. Apakah kita seorang konsultan kesehatan, apakah kita seorang konsultan hukum, konsultan pajak, apapun jenis bisnis jasanya, biasanya kita minta ketemuan offline. Nah, di momen new normal ini kita juga mengatakan bahwa kalau boleh kita mampir ya. Tetapi sebagian besar ternyata mengatakan bahwa boleh sih, tapi apakah lebih baik ada alternatif lain lagi supaya kita bisa meeting ya, sehingga tidak perlu harus ketemuan. Ini biasanya diucapkan oleh justru calon kliennya. Nah, di momen itu baru kita bilang, bagaimana kalau kita menggunakan Zoom saja. Dan ternyata sebagian besar orang saat ini sudah terbiasa ya. Kita di awal-awal itu ada fenomena WFH, artinya semua orang di dalam perusahaannya sudah terbiasa untuk meeting menggunakan Zoom. Lalu kita pun sudah melihat mungkin yang sudah punya anak kita sekolahnya juga di Zoom. Lalu kita juga saat momen-momen keluarga sekarang, kita bertemu dengan keluarga circle kita, yaitu mungkin nenek kita, kakek kita,
om kita, tante kita, bahkan sepupu kita, semuanya dilakukan juga dari Zoom. Artinya semua orang hampir sudah terbiasa menggunakan Zoom. Jadi saat kita offering Zoom, biasanya mereka akan setuju. Jadi di momen itu kita nantinya akan mencoba untuk mengatur waktu untuk Zoom call. Nah, yang dilakukan adalah biasanya saat kita menawarkan Zoom call dan kita bertanya kira-kira kapan waktu yang tepat yang sesuai dengan memang yang dimiliki oleh waktunya dia, itu pemilihannya biasanya malam-malam. Kenapa? Berbeda dengan kalau kita meeting offline yang dipilih adalah di waktu weekday dan juga di jam-jam kerja, tapi begitu kita transisi ke Zoom, pilihannya biasanya malam-malam. Setelah sudah selesai semuanya, pekerjaan mereka pun WFH-nya sudah selesai, mungkin anak-anaknya sudah tidur, maka mereka prefer untuk ada meeting di malam hari tersebut ya. Terutama kalau kita meetingnya seputar klien yang untuk menjelaskan sebuah service. Nah, ini justru lebih efektif dibandingkan dengan yang di offline. Kenapa? Karena meetingnya tidak ada gangguan sama sekali. Mereka sudah selesai dengan semua hal yang mereka kerjakan dari pagi, siang, dan sore. Maka mereka punya full attention ke kita saat kita nantinya akan bertemu dengan mereka di Zoom. Dan ini cukup efektif di era new normal seperti sekarang ini. Itu yang pertama, dan kita akan masuk selanjutnya yang kedua, yaitu phone call closing. Cukup unik ya. Mungkin kita nggak terfikirkan sebelumnya untuk melakukan phone call closing ini, terutama karena kita pebisnis jasa yang sebelumnya kita cukup premium sehingga memiliki asisten ataupun memiliki sekretaris untuk mengaturkan jadwal bertemu dengan kita. Katakanlah kita sebuah agensi yang memang agensinya tidak besar, tapi agensi kita independent agency, kelola sosial media dan lain-lain. Biasanya untuk menaikkan value kita memiliki seseorang admin yang dia akan mengaturkan jadwal meeting kita dengan si calon klien, di mana kita nanti memiliki waktu yang dimana kita bisa meeting dan kita akan ke office-nya dia gitu ya. Diatur dulu waktu schedule-nya, atau seorang psikolog pastinya punya adminnya juga atau sekretarisnya, sehingga si psikolog ini nantinya dapat mengatakan kepada si calon klien tadi, calon pasiennya, bahwa dia akan mempunyai waktu buat si calon kliennya itu di jam-jam berikut ini. Dischedulekan dulu, baru nanti meeting secara offline atau datang ke tempatnya si psikolognya. Dan ini pun akan berlaku di beberapa industri ya, seperti di asuransi pun seperti itu, financial advisor. Nah, yang berubah adalah ternyata sekarang, kalau dulu phone call ini dilakukan untuk mengatur jadwal kita, maka sekarang justru si pebisnis jasanya ini akan closing atau akan melakukan dan mengajak si calon klien ini untuk pada akhirnya bisa membeli produk atau jasanya. Nah, dalam phone call closing ini uniknya adalah biasanya yang kita lakukan itu tidak setting appointment, tapi kita langsung untuk mau closing di sana. Jadi melakukan penjualan melalui phone call. Nah, perbedaannya adalah phone call ini mereka sudah terlebih dahulu tahu kita ya. Jadi bukan kita yang secara random menelpon orang, tapi mereka yang tertarik ke kita dan sudah kenal dari dunia online. Begitu kita berinteraksi di dunia online, kita bawa ke yang namanya lebih dalam lagi ke DM, ke message, lalu kita pada akhirnya kita akan memiliki nomor handphone di WhatsApp-nya dia. Setelah Anda memiliki nomor WhatsApp, biasanya kita lakukan adalah kita kirim dulu teaser materialnya, seperti kalau film itu adalah teasernya gitu. Jadi ada teasernya ini, itu yang akan membuat nanti dia merasa tertarik untuk selanjutnya bertanya ke kita melalui WhatsApp. Boleh deh dijelaskan lebih lanjut lagi gitu ya. Kalau sudah mau dijelaskan lebih lanjut, maka kita telepon. Kira-kira kapan ya waktu yang tepat supaya saya bisa menelponnya, supaya bisa menjelaskan dengan lebih baik lagi kalau misalnya ada pertanyaan ataupun ada hal yang belum jelas. Jadi saya bisa langsung jawab aja melalui telepon. Dan biasanya ini kita mendapatkan waktu untuk telepon. Nah, di waktu telepon itu kita bisa melihat apakah waktu kita telepon ini bisa langsung kita closing, atau biasanya adalah setelah kita telepon, kalau ternyata feedbacknya dia membutuhkan informasi yang lebih detail lagi, kita baru bisa mengajak lagi-lagi ke Zoom call, one-on-one meeting Zoom call. Jadi polanya itu juga bisa dilakukan, dimulai dari WhatsApp dulu, kita berikan teasernya, mereka tertarik, terutama kalau ini orang-orang yang sama sekali kita sebelumnya belum kenal sama sekali, maka kita bisa ajak ke chat dulu ya. Chat, lalu phone call, baru selanjutnya kita masuk ke Zoom call jika dibutuhkan. Jadi ini opsional sifatnya. Nah, selanjutnya ada pola yang ketiga. Pola yang ketiga ini adalah menggunakan broadcast. Jadi broadcast list prospecting. Ini bukan broadcast yang spamming ya. Bukan broadcast yang tiba-tiba kita spam ke berbagai nomor baru yang kita nggak kenal sama sekali, dan pada akhirnya mereka pun bisa blok kita karena kita spamming ke mereka. Dan ini sangat berbahaya buat bisnis kita juga ya.
kita menjadi tidak dipercaya, tidak trust karena kita berinteraksi dengan cara yang seperti itu. Nah, broadcast list prospecting ini maksudnya adalah kita memiliki nomor-nomor yang memang kita dapatkan dan minta izin kepada mereka bahwa mereka dimasukkan ke grup WhatsApp tertentu. Nah, biasanya ini bisa kita pancing ya, kuliah WhatsApp atau mengadakan kuliah Telegram gitu ya. Mereka masuk nih, kita memiliki nomornya. Setelah itu, kita mengadakan yang namanya informasi dan update-update yang relevan dengan mereka. Jadi kita kumpulkan nomornya, setelah itu kita blast secara reguler. Nah, kuncinya, begitu di blast, nanti ada beberapa topik-topik yang memang membuat broadcast list Anda itu penasaran. Mereka akan reply terhadap broadcast Anda. Ini triggernya. Saat ada yang reply ke broadcast Anda, maka yang dilakukan adalah kita pada akhirnya meminta mereka untuk chatting. Jadi mereka kan pasti reply nih kalau ada yang menarik. Kita chatting kembali. Karena mereka reply ke kita. Jadi mereka duluan sebetulnya yang mereply ke kita. Ini memberikan kita kesempatan untuk chatting mereka. Jadi lebih soft selling lagi. Selanjutnya setelah itu, kalau memang ternyata pembicaraannya kita bisa mengarahkan untuk mereka pada akhirnya masuk ke Zoom call, mengatur waktu yang cocok untuk Zoom call, maka ini bisa diarahkan untuk closing one-on-one meeting di Zoom call. Jadi cukup berbeda ya, positioningnya cukup berbeda di metode yang ketiga ini, dan ini cukup efektif juga. Nah, terakhir yang cukup spesial adalah jika ketiga metode tadi, itu adalah prospectingnya tuh one-on-one, semuanya meeting dengan klien secara one-on-one walaupun di virtual selling atau di dunia virtual melalui Zoom call, maka ada pilihan yang selanjutnya yang lebih efektif dan bisa saya sebut leverage. Leverage itu adalah kita memiliki daya ungkit. Dengan apa? Kita bertemunya prospeknya bukan satu persatu seperti tadi dengan ketiga metode tadi, tapi bertemunya langsung banyak prospek sekaligus secara face to face. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan yang disebut dengan webinar. Webinar ini membuat kita memiliki kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang sekaligus pada saat satu kesempatan. Dan ini membuat kita pada akhirnya bisa memprospek banyak orang sekaligus. Dan ini ada strategi dan caranya, dan memang tidak terlalu mudah ya. Biasanya jika masih pertama kali melakukan virtual selling, maka yang dilakukan adalah ketiga tipe tadi. Saat sudah lebih terbiasa lagi, sudah lebih advance lagi, maka kita bisa belajar yang namanya one to many selling. Satu ke banyak orang sellingnya sekaligus. Sehingga kita bisa efektif dalam prospecting dan mendapatkan klien yang baru. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kita bukan hard selling dalam webinar tersebut. Dan yang dimarketingkan bukan produk atau jasa kita sebagai pancingan webinarnya, tapi topik-topik yang sifatnya edukatif. Kita blast ini ke market supaya mereka tertarik masuk ke sana. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Di dalam webinar tersebut kita tidak jualan. Berbeda dengan webinar-webinar mungkin yang sifatnya itu multi level dan lain-lain yang memang tidak menggunakan strategi yang baik dalam menggunakan webinar. Biasanya mereka membuat webinar yang membuat orang itu menjadi malas ya, risih ya untuk masuk ke webinar yang seperti itu lagi. Karena begitu masuk ke webinar itu dikasih produk knowledge dan langsung dijualin di dalam sana. Sehingga kita kayaknya kalau ditawarin masuk lagi itu pasti nggak mau ya ke dalam webinar tersebut. Nah, kita tidak menggunakan tipe webinar yang seperti itu. Tapi webinar kita betul-betul bernilai, memiliki nilai edukasi yang dalam, sehingga tanpa membeli pun di dalam webinar ini mereka akan bisa keluar dengan memberikan manfaat. Mereka dapat insight baru. Itu webinar yang kita inginkan. Jualannya di mana? Jualannya adalah follow up setelah webinar. Kenapa? Karena di webinar tersebut kita telah menjalin relationship, mereka telah mengerti, bertemu dengan kita secara face to face, dan yang paling penting adalah mendapatkan value dari kita. Maka selanjutnya, begitu kita mulai untuk masuk ke dalam fase prospecting yang lebih dalam lagi, mereka sudah lebih dari siap untuk membeli dari Anda, untuk bisa closing sebagai klien atau buyer Anda. Jadi itulah cara flow webinar yang sebetulnya lebih efektif lagi. Nah, setelah webinar ini follow up-nya Anda bisa tarik ke phone call, atau kalau dibutuhkan seperti tadi sesi one on one tadi, kita masuk lagi ke Zoom call one on one meeting untuk closing mereka dari dunia online. Dan kita bisa lihat bahwa semuanya ini secara virtual kita lakukan. Inilah yang disebut dengan virtual selling. Nah, yang unik memang dalam webinar ini tidak terlalu mudah karena kita harus memahami berbagai strategi untuk pada akhirnya membuat webinar itu efektif. Yang pertama, kita harus memarketingkan webinar tersebut. Artinya ada cara-cara marketing yang harus kita lakukan supaya orang itu pada akhirnya tahu bahwa kita akan running sebuah event, yaitu webinar tersebut. Kedua, kita juga harus bisa membuat orang itu sign up, daftar.
Jadi untuk dilihat saja dari sekian banyak webinar yang ada di luar sana itu sudah menjadi tantangan. Kedua, kita juga harus membuat orang itu tidak hanya melihat penawaran webinar kita, tapi daftar. Dan dari yang daftar, belum tentu semuanya datang. Maka ada strategi dan teknik yang berbeda juga di virtual selling ini, ada flow-nya supaya mereka tidak hanya melihat, tidak hanya daftar, tapi juga datang. Dan setelah datang, hadir dan juga menyimak dari awal hingga akhir. Kenapa? Karena memastikan mereka dapat value. Semakin mereka hadir hingga akhir, dan Anda bisa memastikan follow up Anda, rasio closingnya akan lebih tinggi lagi. Jadi ini strateginya memang lebih advance, tapi paling tidak dari pola-pola yang dilakukan selama new normal ini, ada 3 pola yang secara langsung kita bisa menjalankannya langsung, dan memang keempat pola ini tuh sudah terbukti untuk mendatangkan klien dari dunia online. Oke, jadi semoga insight-insight ini berguna buat Anda yang saat ini mungkin Anda berpikiran, ada nggak ya caranya ya? Saat saya masuk ke dunia online, bisa mendapatkan klien dari dunia online. Selama ini saya spamming di DM. Selama ini saya spamming di feed, di Instagram, di LinkedIn mungkin. Tetapi sepertinya nggak ada responnya. Selama ini saya blast di WhatsApp secara random, tapi nggak ada yang beli ke saya dan rasio closingnya sangat kecil. Karena memang caranya tidak tepat. Caranya adalah menggunakan virtual selling dengan 4 pola yang telah kita sharingkan di dalam video ini. Yang memang menurut saya cukup powerful karena digunakan oleh beberapa agent-agent dan top agent, terutama mereka yang memang berhasil untuk mendapatkan penjualan dari dunia online yang sifatnya pebisnis jasa seperti coach, consultant, dan pebisnis jasa lainnya seperti agensi. Oke, jadi semoga tips ini, pola penjualan yang normal ini bisa berguna buat bisnis Anda dan meningkatkan bisnis Anda dari level yang struggle naik ke level hingga sukses hingga bisa scale up. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama dengan saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, dan yang terakhir, don't forget ya, to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa lagi.